Oke, kembali lagi dengan saya dalam acara Podcast Misteri. Hari ini saya kedatangan narasumber yang akan bercerita sebuah cerita yang cukup menyeramkan dan juga cerita yang cukup seram mungkin untuk kawan-kawan semua. Beliau pernah mengalami hal mistis, entah itu di suatu tempat atau mungkin pengalaman yang mungkin cukup berkesan dan mistis di kehidupan beliau. Mari kita panggilkan narasumber kita atau bintang tamu kita, Bos Pari. Oke, selamat malam teman-teman. Eh, Bos Pari, bagaimana keseharian Bos Pari sekarang eh, berkegiatan? Alhamdulillah saya aktivitas sekarang bekerja di tempat suatu instansi. Satu instansi. Mungkin itu adalah salah satu clue yang mungkin akan diceritakan oleh Bos Farid Betul. Iya. di salah satu instansi Iya. itu. Oke, teman-teman, mari kita dengarkan cerita dari Bos Farid. Selamat mendengarkan teman-teman. Oke, jadi sobat Posri Podcast Misteri. Jadi ini pengalaman saya, kisah nyata saya. Terus pengalaman seumur hidup saya gitu kan, Iya. selama saya bekerja. Iya. Pas begitu saya masuk di instansi ini teh dulu tahun 2012 2012. saya udah lama Kang Farul ya di sini tuh, udah kerja hampir sekitar 13-14 tahunan lah gitu, kurang lebih. Awalnya pas begitu saya sebelum pas ngelamar, terus akhirnya kan singkat cerita keterima kan. Iya. Terima, alhamdulillah, dengan keinginan emang tempat sama suasananya juga enak, Iya. dekat pegunungan gitu kan suasananya. Terus kebetulannya lagi si instansi ini teh punya mes, punya asrama gitu kan. Iya. Yang dikira saya itu kantor, Iya. ternyata itu kan karena kita jadi buat penampungan yang untuk semacam pelatihan gitulah gitu. Jadi kayak asrama. Kayak asramanya gitu kan. Tapi pas kebetulan di bulan-bulan awal tahun itu suka kosong. Iya. Gitu kan, kadang-kadang tahun berapa kegiatan Iya. gitu kan. Jadi banyak kosongnya. Kosong. Saya minta ke kantor untuk saya tinggal karena saya kan dulu jauh Iya. dari kota ini ke kota Tempat tinggal. di tempat tinggal yang sampai ke tempat kerja itu cukup lumayan jauh kan. Akhirnya dikasih lah mes itu di situ Tempat tinggal. tempat tinggal kan. Ya udah cina isi aja nih yang lantai atas jarang dipakai. Iya. Maksudnya apa, kata saya itu jarang dipakai, itu saya udah tanda tanya kan ya. Iya. Berarti kosong tuh Iya. selama Karena jarang. tiap tahun atau tiap hari tiap bulan itu nggak pernah ada yang ngisi. Iya. Kecuali ya kalau ada kegiatan juga itu paling lantai bawah gitu Iya. kan. Ya udah lah kata saya, karena saya dulu emang nggak percaya hal-hal semacam gituan. Iya. Bener. Tapi dengan kejadian ini saya makanya bercerita ke teman-teman Posri ya, Iya. untuk diungkapkan Iya. malam ini. Jadi waktu itu teh saya pas begitu dikasih tempat di asrama lantai 18 paling Di atas. lantai 2. Iya. Nah, oke, saya pas pertama kerja itu hari Senin itu dari rumah berangkat hari Minggu. Pas begitu udah keterima. Iya. Hari Minggu berangkat sore Sore dari rumah Dari itu kan, rumah. dari kota Iya. yang berbeda. Itu perjalanan udah hampir 6 jam. Pas begitu nyampe ke asrama itu sekitar jam 7-an. 7 malam. Nah, keadaan hujan. Hujan. Saya turun tadi dari angkot terus langsung lari
karena hujan Karena kan. hujan. Saya berteduh dulu di depan pos satpam di situ. Iya. Waktu itu masih ada satpam yang jaga satu orang waktu itu. Iya. Nah pas begitu udah rada-rada sedikit, saya masuk tuh ke asrama. Iya. Naik ke tangga. Pas begitu naik ke tangga itu di ruang lantai 2 itu udah gelap. Oh, jadi belum ada Belum cahaya. ada yang nyalain. Belum ada Emang ada listrik, cuman Iya, belum iya. ada yang nyalain. Iya. Yang di bawah aja yang nyala Oh. gitu kan. Karena kan belum nggak ada yang pakai. Iya, ya iya. kan. Akhirnya saya cari saklar, ternyata dekat tangga saklarnya. Saya on kan, nyalain. Iya. Nah dari itu kan dari stop kontak ke kamar 18 kan cukup lumayan jauh. Jadi Jauh. ada lorongnya juga tuh, Oh. kayak hotel-hotel gitu. Oh, jadi Jadi ngelewatin melewati kamar-kamar kamar-kamar yang kosong itu. kosong itu kan, yang karena di atas 15 kamar, di bawah 15. Jadi kamar 18 paling ujung. Iya. Akhirnya saya lewatin tuh. Coba Udah dulu. nyala kan, udah berani lah. Iya. Saya nggak berpikiran ada yang lain-lain. Iya. Tapi suasana takut atau ya beda lah, itu Iya. ada gitu kan. Iya, iya. Sempat Ternyata ngerasa. benar sempat ngerasain gitu kan. Pas begitu udah di depan kamar, di pintu udah saya kamar 18. Saya nengok lagi ke belakang tuh. Penasaran mungkin. Penasaran kan, Kayak ada sesuatu. kayak ada yang ngikutin. Oh. Ternyata pas begitu buka, saya nengok ke belakang, Ya. ternyata benar tuh ada sosok wanita berbaju putih yang rambutnya panjang. Dia jadi kayak nggak ngikutin, tapi Cuman- masuk dari kamar satu ke kamar satunya kan, kayak berdepanan gitu kan melintasi. kamarnya kan. Iya. Kamarnya kan berdepanan gitu. Iya. Jadi dia kayak melintas ke kamar lain gitu kan, pindah kamar. Tapi pas saya ngeliat itu jelas banget, Ada lagi kosong. ada kosong kan, gak ada siapa-siapa itu kan. Cuman pas dari situ tuh saya, nah pas dia juga ngelirik. Wah. Iya, sebelum masuk kamar Dia dia, sering hadap-hadapan. cuman kan jauh jaraknya. Iya. Kan dari jarak Cuman- kamar 18 dia, Oh, dia di yang dia di ujung di tangga kamar yang tadi. sekitar 26-27. Oh. Jadi semuanya ada 30 kamar gitu Iya. kan. Oh, lumayan jauh tuh. Jadi saya berhadapan-hadapan dari 18 ke Ke kamar 17. itu yang. Oh. Kalau saya kan 18-17 Iya. berhadapan-hadapannya. Kamarnya. Jadi itu Kalau dia di kamar ujung. ujung dia 26-27 gitu kan. Lumayan cukup kehalangin beberapa kamar. Iya. Dia ini sempat ngeliat juga, cuman dia masuk tembus kamar, pintu kamar yang lain Iya, iya, gitu. iya. Terus ketahuan. Nah dari situ kan saya jadi takutnya teh siapa gitu kan, ternyata Iya. ada penghuni gitu di kamar gitu. Saya juga kan bertanya-tanya, Iya. karena saya kan nggak Penasaran. percaya kan Iya. kayak hal gituan Iya, kan. iya. Ditanyain lah, saya udah masuk kamar sampai tutup selimut gitu Iya. kan. Karena takut. Walaupun kita saya dia pengen, bingung. pengen apa ke air juga nggak berani Iya. gitu kan. Putih, ngelihat putihnya, terus ngelihat melayangnya, Iya. ngelihat rambutnya, sampai dia ngelirik kayak gimana lah, serem lah Iya. gitu kan, beda sama Yang manusia. kita manusia kayak kita. Ya udah, saya nggak di keluar lagi tuh Iya. waktu itu sampai subuh. Jadi saya nyempatin untuk menutupin diri. Menutup diri maksudnya nggak cerita ke orang Iya, lain, iya. takutnya Udah, disangkanya udah menyebar. Iya, gimana gitu kan. Oh, Baru gitu, ini baru masuk terus cerita Bener, yang lain. gitu. Nah di situ teh saya dapat teman satpam waktu itu, Iya. diajak ngobrol pas kita di luar jam istirahat. Iya, ternyata dia kan udah lama tuh satpam. Dia jaga di situ. Jaga di situ. Saya ngobrol, dia ketawa, ya hati-hati aja katanya Pak. Gitu, ngomong satpam gitu, juga satpam, ngomong hati-hati. gitu, iya. Kalau misalkan ya dengan inilah, dengan sendiri aja katanya, temenin. Iya. Tapi saya mah kata saya tuh sedangnya sendiri. Dari
aman. Iya. Biasa ya hal-hal gitu nggak terlalu percaya lah gitu. Tapi Pak pas begitu ngelihat gitu gimana? Iya gitu. Jadi Jadi yakin ya percaya ada lah, jadi gitu kan, percaya. ternyata makhluk gaib itu ada. Iya. Ya semacam itulah apa, cerita saya kan buat Posri, Iya. pengalaman saya. Terus ternyata makhluk luar nalar itu Ada. ada gitu. Cukup membekas di Nah benak itu Pari kan juga ya pengalaman itu. betul. Wah, Nah itu cerita saya. Posri. Jadi itu kawan-kawan Posri, cerita dari Posri cukup apa ya, jadi sebuah cerita yang berkesan dan cerita yang cukup menyeramkan, karena awalnya kan Posri nggak percayalah ada mistis kayak gitu, cuma Betul. karena lihat jadi Karena Posri suasana wah, mungkin kan. ditambah suasana kan lagi hujan gitu ya Posri. Betul. Jadi Terus pada cukup sepi kan, terus Iya. ruangan asrama kan gede. iya cukup wah, asli itu cerita. Mungkin segitu dulu kawan-kawan Posri, cerita dari narasumber kami. Apabila mungkin ada cerita kawan-kawan yang mungkin lebih berkesan atau mungkin lebih menyeramkan Pengalaman. dari ini atau pengalaman pribadi, bisa tinggalkan di kolom komentar. Siapa tahu kawan-kawan bisa jadi bintang tamu nanti di podcast kita. Sekian, terima kasih. Untuk Bos Pari juga terima kasih sudah berkunjung ke kita, ke Posri. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke. Share juga ya, terima kasih. Sampai jumpa di Posri Podcast Misteri.